Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7, bab 4 Suhu dan Perubahannya, bagian 1. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk belajar bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share. Bab 4. Suhu dan Perubahannya. Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada suhu berapa air dikatakan mendidih? Pada suhu berapa air dikatakan membeku? Pada suhu berapa orang dikatakan mengalami sakit demam? Apa itu suhu? Bagaimana cara mengetahui suhu benda? Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Indra perasa dan kulit dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra perasa merupakan pengukur panas dan dingin yang handal? Penting untuk diketahui, indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas suatu benda. Akan tetapi, indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang handal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan tangan kirimu. Bahkan, dirasakan berbeda oleh tangan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur yang disebut dengan termometer, dengan tujuan agar siapapun yang mengukur menghasilkan pengukuran yang sama. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Yang kedua, termometer bimetal. Dan yang ketiga, termometer kristal cair. Kita akan bahas yang pertama, yaitu termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya akan bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan gambar di samping. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpanan. Bagian penyimpanan ini disebut dengan tabung labu atau tabung reservoir. Zat cair yang digunakan umumnya adalah air raksa atau alkohol dengan jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, air raksa membeku pada suhu yang rendah yaitu negatif 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi yaitu lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, air raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Macam-macam termometer yang menggunakan zat cair. Yang pertama, termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Yang kedua, termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Berikutnya yaitu termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu pada gambar di samping. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan logam yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer yang dikenal dengan nama termometer bimetal. Termometer berikutnya yaitu termometer kristal cair. Pada termometer kristal cair, terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Penting untuk diketahui, karena suhu harus diukur secara kuantitatif,
Dengan tujuan agar siapapun yang mengukur menghasilkan hasil yang sama, maka dalam melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer, diperlukan satuan ukur tertentu yang disebut dengan skala suhu. Berapa suhu tubuh manusia yang sehat? Ya, kamu akan menjawab 30 derajat C. Huruf C adalah kependekan dari Celcius. Celcius sendiri merupakan salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Selain itu, saat ini dikenal beberapa skala suhu lainnya, misalnya Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Skala Kelvin merupakan skala suhu dalam SI, yaitu Sistem Internasional. Skala Kelvin menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini, di mana pada skala Celcius memiliki titik tetap atas yaitu 100 dan titik tetap bawah yaitu 0. Pada skala Fahrenheit memiliki titik tetap atas 212 dan titik tetap bawah 32. Pada skala Reaumur memiliki titik tetap atas 80 dan titik tetap bawah 0. Pada skala Kelvin memiliki titik tetap atas 373 dan titik tetap bawah 273. Sekarang kita akan belajar tentang konversi skala suhu. Konversi skala suhu merupakan cara untuk menyatakan suhu dari skala suhu yang satu ke skala suhu yang lainnya, dengan memperhatikan perbandingan masing-masing skala suhu tersebut. Jika ditulis ulang, agar lebih mengingat, maka kita dapat menggunakan rumus CRFK, Cristiano Ronaldo Football Club, di mana C adalah Celcius, R adalah Reaumur, F adalah Fahrenheit, dan K adalah Kelvin. Ingat, untuk melakukan konversi skala suhu, kita harus memperhatikan perbandingan masing-masing skala suhu tersebut. Perbandingan masing-masing skala suhu dilakukan dengan memperhatikan titik tetap bawah. Jika kita perhatikan pada skala Celcius, memiliki titik tetap atas yaitu 100 derajat Celcius dan titik tetap bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan pada skala Reaumur memiliki titik tetap atas 80 derajat Reaumur dan titik tetap bawah 0 derajat Reaumur. Pada skala Fahrenheit memiliki titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit dan titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan Kelvin sendiri memiliki titik tetap atas yaitu 373 dan titik tetap bawah yaitu 273. Berdasarkan titik tetap atas dan titik tetap bawah ini, sekarang kita akan mencari perbandingan dari masing-masing skala suhu, yaitu dengan cara titik tetap atas dikurang titik tetap bawah. Misalnya pada skala Celcius ini, hasil pengurangannya dari 100 dikurang 0 yaitu 100. Kemudian pada skala Reaumur yaitu 80 dikurang 0 hasilnya 80. Dan pada skala Fahrenheit yaitu 212 dikurang 32 hasilnya 180. Dan pada skala Kelvin 373 dikurang 273 hasilnya adalah 100. Kemudian dari masing-masing perbandingan skala ini kita sama-sama bagi 20. 100 dibagi 20 dapat 5, 80 dibagi 20 dapat 4, 180 dibagi 20 dapat 9, dan 100 dibagi 20 dapat 5. Sehingga perbandingan untuk masing-masing skala ini yaitu Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin yaitu 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Dari sini kita memiliki rumus untuk konversi skala suhu yaitu C/5 sama dengan R/4 sama dengan F dikurang 32/9 sama dengan K dikurang 273/5. Nah, untuk F dikurang 32 ini diperoleh 32-nya dari titik tetap bawah. Karena di sini sudah dijelaskan, untuk melakukan perbandingan skala suhu itu dilakukan dengan memperhatikan titik tetap bawah. Jadi di sini F dikurang 32/9. Kemudian K dikurang 273. Mengapa? Karena titik tetap bawahnya 273/5. 5 ini dari sini, dari hasil perbandingan tadi. Ini 9 dari sini, hasil perbandingan tadi. R Reaumur. Nah, skala Reaumur tadi perbandingannya adalah 4. Terus kenapa tidak dikurang? Dikurang dengan 0. Karena hasilnya juga sama. Misalnya kalau skala Reaumurnya nanti dapat 20, 20 dikurang 0 kan hasilnya tetap 20.
Jadi untuk yang skala Celcius dan Reaumur ini tidak apa-apa, titik tetap bawahnya kita abaikan karena titik tetap bawahnya yaitu 0. Oke, berdasarkan rumus ini kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Kita akan memasuki contoh penerapan soal. Misalnya pada soal nomor 1, tentukan 45 derajat Celcius. Kita rubah atau kita konversikan pada skala suhu Fahrenheit. Kemudian untuk nomor 2, tentukan 25 derajat Celcius ini berapa pada skala Reaumur. Kita akan mencoba untuk menjawab. Pada soal nomor 1, ini kita perlu ingat rumusnya. Celcius per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F dikurang 32 per 9 sama dengan K dikurang 273 per 5. Sekarang kita lihat. Pada soal nomor 1 yang diminta itu dari Celcius ke F. Berarti kita akan menggunakan perbandingan C per 5 ini sama dengan F dikurang 32 per 9. Mengapa? Karena di soal diminta Celcius ke Fahrenheit. Setelah kita tulis seperti ini, maka kita akan mengisi apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui yaitu Celcius. Celciusnya ini 45 derajat, maka kita tulis 45 derajat Celcius per 5 sama dengan F dikurang 32 per 9. Kalau sudah seperti ini kita tinggal kali silang. 9 dikali 45, kemudian hasilnya adalah 405. Selanjutnya 5 dikali F kurang 32. Ini hasilnya nanti 5 dalam kurung F dikurang 32. Kemudian kalau kita lanjutkan, 405 sama dengan ini 5 dikali F dapat 5F. 5 dikali negatif 32 hasilnya adalah negatif 160 derajat. Kemudian dari sini kita pindah ruas. 405 ini tetap turun. Ini negatif 160 ini kita pindahkan ruas ke kiri. Jadi negatif ini akan berubah menjadi positif. Kemudian sama dengan 5F. 405 ditambah 160 itu 565 sama dengan 5F. Nah, untuk lebih mudah kita bisa balik. Dibalik 5F sama dengan 565. Kemudian F sama dengan 565 dibagi 5. 5-nya yang ini pindah ruas ke sini. Kalau di sini kan 5 dikali F. Jadi 5 dikali ini pindah ruas menjadi pembagi. Sehingga 565 dibagi 5 hasilnya adalah 113. Dari sini diketahui jadi hasil dari 45 derajat Celcius jika kita konversi ke skala Fahrenheit itu jawabannya adalah 113 derajat Fahrenheit. Oke, sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan nomor 2. Dari Celcius ke Reaumur, berarti kita tulis ini Celcius dan Reaumur. Kita akan menggunakan yang ini saja. C per 5 sama dengan R per 4. Di sini yang diketahui adalah Celciusnya sebesar 25 derajat. Maka kita tulis 25 per 5 sama dengan R per 4. Sama seperti tadi kita kalikan dulu. 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Kemudian 5 dikali R hasilnya adalah 5R. Setelah ini kita langsung saja, boleh dibalik dulu atau boleh langsung. Kalau dibalik hasilnya 5R sama dengan 100. Kemudian R sama dengan 100 dibagi 5. Hasilnya adalah 20 derajat. Jadi hasil konversi skala suhu dari 25 derajat Celcius ke Reaumur yaitu sebesar 20 derajat Reaumur. Sekilas info dan perlu untuk diketahui, derajat Celcius pertama kali diperkenalkan oleh Anders Celsius, salah satu ahli astronomi Swedia pada tahun 1742. Awalnya 0 derajat Celcius merupakan suhu saat air mendidih dan 100 derajat Celcius adalah suhu saat air membeku. Ayo merangkum.
Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar tentang suhu. Suhu yaitu menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda yang diukur dengan menggunakan alat ukur disebut dengan termometer. Yang kedua, untuk bermacam-macam jenis termometer itu sendiri ada 3, yaitu termometer zat cair, termometer kristal cair, dan termometer bimetal. Untuk berbagai skala suhu pada termometer, ada skala suhu Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.